Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bil iman. Allahumma nawwir qulubana bil Islam. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkesempatan kembali bertemu untuk menambah wawasan kita tentang suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pada kesempatan kali ini ya, Bapak akan men-share kepada kalian ya tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di fase menggembala ya. Makanya Bapak kasih judul ya, yaitu dari menggembala kambing menjadi pemimpin peradaban dunia ya. Kita harus paham dulu judulnya ya, karena Islam di zaman Rasulullah kemudian bersambung ke para khulafaur rasyidin ya, yaitu Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman dan Ali. Kemudian zamannya Muawiyah, Abbasiyah ya, itu Islam menjadi pemimpin peradaban dunia ya. Dan ini ternyata diawali dari Rasulullah SAW ketika menggembalakan kambing ya. Ada apa sebenarnya ya dari proses menggembala kambing ini ya? Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW ya, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali telah menggembalakan kambing. Lalu para sahabat beliau bertanya, demikian juga engkau ya? Apakah engkau juga menggembala ya? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, aku dahulu menggembalakan kambing milik seorang penduduk Mekah ya, dengan imbalan beberapa qirot ya. Jadi ini adalah ya, ketika Rasulullah SAW berada dalam pengasuhan pamannya, yaitu Abu Thalib ya. Maka Rasulullah bekerja sebagai seorang penggembala ya. Lagi-lagi kira-kira ada apa sih dengan proses menggembala kambing ini ya, sehingga nantinya Rasulullah menjadi seorang pemimpin umat, seorang pemimpin peradaban dunia ya. Kita lihat lagi. Nah ya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, begitu juga nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu harus menggembala kambing ya. Tetapi fokus kita kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya dikenal sebagai seorang pekerja keras ya, bahkan sejak usia beliau masih belia ya. Jadi di usia 0 sampai 4 tahun ya. Maksudnya ketika berada di Bani Sa'ad ya antara 0 sampai 4 tahun itu Rasulullah sudah biasa bermain dengan kambing ya di gurun gitu ya, di daerah Bani Sa'ad gitu ya. Dan kemudian pada usia 8 tahun maka Rasulullah ini ya, bayangkan oleh kalian usia 8 tahun ya. Usia 8 tahun Rasulullah itu sudah menjadi seorang penggembala kambing ya. Jadi dari sejak kecilnya Rasulullah adalah seorang pekerja keras ya. Rasulullah sangat produktif. Rasulullah tidak mau diam saja ya, tetapi beliau bekerja ya, menggembalakan kambing ya. Nah, 3 alasan ya kenapa Nabi Muhammad SAW itu menggembalakan kambing ya. Ini yang menjadi dasar ya, menjadi alasan kenapa Rasulullah ingin menggembalakan kambing ya. Yang pertama,
Karena Rasulullah SAW ingin membantu kondisi ekonomi pamannya ya. Kita tahu bahwa usia 8 tahun ini Rasulullah diasuh oleh pamannya yaitu Abu Thalib, dan Abu Thalib waktu itu anaknya banyak ya, dan kemudian kondisi ekonominya juga kekurangan ya, sehingga Rasulullah tidak ingin menjadi beban bagi pamannya ya, maka Rasulullah berusaha ya, berpikir bagaimana caranya agar beliau bisa membantu kondisi ekonomi pamannya ya. Dan yang terbayang oleh beliau waktu itu adalah ya, karena beliau di usia kecilnya waktu di Bani Sa'ad sudah terbiasa ya, berinteraksi dengan kambing ya, makanya kemudian Rasulullah ya kepada pamannya mengatakan bahwa aku ingin menggembalakan kambing ya, makanya nanti pamannya mencarikan ya. Tadinya paman dan bibinya yaitu Abu Thalib dan Fatimah istrinya ya itu tidak mau ya, udah nggak usah gitu ya, nggak usah kau repot-repot ya ingin menggembalakan kambing segala macam ya. Tetapi Rasulullah SAW ya karena pekerja keras dia tidak mau diam saja ya, dia ingin membantu gitu ya walaupun masih kecil ya. Dan akhirnya oleh pamannya itu diizinkan ya, dengan berat hati oleh paman dan bibinya diizinkan ya. Makanya kemudian Abu Thalib ya memilih temannya yang punya kambing ya yang baik ya untuk kambingnya digembalakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, kemudian apalagi alasan Nabi Muhammad itu ingin menggembala kambing ya? Yang kedua adalah karena menggembalakan kambing ini tidak memerlukan modal ya, tidak memerlukan modal ya. Jadi Nabi Muhammad modalnya adalah kepercayaan ya si pemilik kambing untuk kambing-kambingnya itu digembalakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan kemudian alasan yang ketiga kenapa Nabi Muhammad menggembalakan kambing adalah karena senang ketika berada di padang yang terbuka ya, padang gurun yang terbuka ya. Jadi padang gurun yang sangat luas ya, seluas mata memandang ya, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, itu suasana padang yang sangat terbuka gitu ya, sehingga Rasulullah menyukai hal-hal seperti ini ya. Jadi suasana yang sangat luas ya, sehingga Rasulullah nanti ya mempunyai visi ya, mempunyai tujuan hidup yang sangat luas ya. Tidak saja untuk kesuksesan dirinya, tetapi Rasulullah ingin agar semua manusia ya, apalagi nanti setelah beliau menjadi nabi, beliau ingin agar semua umatnya itu sukses, ingin semua umatnya masuk surga ya. Dan ini diperoleh dari perenungan-perenungan ketika beliau menggembalakan kambing di padang gurun yang sangat terbuka ya. Jadi ini 3 alasan kenapa Nabi Muhammad menggembalakan kambing ya. Nah, kemudian ya kenapa yang digembalakan kambing itu kambing gitu ya? Karena ternyata kambing itu adalah binatang ya atau hewan yang penuh dengan keberkahan ya, penuh dengan kebaikan ya. Jadi kambing itu kan dagingnya bisa dimakan ya, kemudian bulunya bisa dijadikan pakaian, kemudian apalagi susunya bisa diminum gitu ya, dan sebagainya manfaat dari hewan kambing ya. Makanya Rasulullah mengatakan ya bahwa kambing ini adalah hewan yang penuh keberkahan ya. Ini hadis dari Rasulullah ya yang diriwayatkan oleh Ummu Hani ya. Dari Ummu Hani radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda ya, peliharalah kambing ya karena kambing itu penuh dengan keberkahan ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah ya. Dan kemudian yang kedua ya, kenapa kambing yang digembalakan oleh Nabi ya? Karena ternyata karakter karakter kambing itu ternyata ini luar biasa ya. Karakter kambing itu pertama jujur ya, yang kedua kambing itu makan secukupnya ya, tidak mubazir ya. Jadi ini mengajarkan kepada Rasulullah ketika menggembalakan kambing di usia 8 tahun ya. Rasulullah
ini ya melihat bahwa ini kambing ini binatangnya jujur gitu ya, kemudian makan secukupnya ya, tidak berlebihan. Jadi anak-anak yang dirahmati Allah, ternyata kambing ini beliau kalau makan itu akan berhenti ya, akan berhenti ketika menjelang kenyang ya. Jadi sebelum kenyang maka kambing ini akan berhenti makan ya. Makanya di sini Rasulullah belajar banyak gitu ya. Bahwa oh ini binatang kambing itu ternyata jujur ya, kemudian tidak mubazir gitu ya. Makan secukupnya. Ini yang diperoleh Nabi ketika mengembalakan kambing ya. Kemudian apalagi ya yang kemudian adalah kambing ini dari kambing ini Rasulullah belajar dasar-dasar kepemimpinan ya. Karena kambing ini ternyata ya suka menyendiri ya, suka bercerai-berai kayak manusia gitu ya. Suka menyendiri, suka bercerai-berai, susah disatukan gitu ya. Makanya Rasulullah di sini beliau belajar bagaimana memimpin ya. Makanya judulnya tadi di awal adalah dari ya menggembala kambing menjadi pemimpin peradaban dunia ya. Itu belajar dari kambing yang ternyata karakternya ya ada kemiripan dengan karakter manusia ya. Yaitu suka menyendiri, suka bercerai-berai, susah disatukan ya. Manusia juga kadang-kadang seperti itu ya, suka menyendiri, susah disatukan ya, suka bercerai-berai. Maka di sini Rasulullah belajar tentang dasar-dasar menjadi seorang pemimpin ya. Dari mana belajar kepemimpinannya? Dari menggembala kambing ya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ya Rasulullah belajar juga dari kambing ya. Ternyata kambing itu pun punya pemimpin ya, punya pimpinan ya. Jadi kambing yang menjadi seorang pemimpin itu adalah jantan ya, kemudian usianya ya tua ya, yang paling tua di antara kambing-kambing yang lain dan kemudian yang paling kuat. Maka inilah ciri dari kambing yang menjadi pemimpinnya ya. Makanya Rasulullah ya ketika menggembalakan kambing dia tahu oh ini nih kambing yang pimpinannya. Maka kalau si pimpinan kambing ini diarahkan ya maka kambing-kambing yang lain itu akan mengikutinya ya. Ini pelajaran berharga bagi Rasulullah ya. Nanti yang akan dipraktikkan ketika Rasulullah berdakwah di Madinah ya, berdakwah salah satunya kepada Sa'ad bin Mu'adz ya, ketika beliau adalah seorang pemimpin ya, pemimpin yang terkuat di Madinah ya. Kemudian didakwahi oleh sahabatnya Mus'ab bin Umair, kemudian beliau masuk Islam ya. Dan kemudian beliau berdakwah kepada kaumnya ya, dan ketika beliau berdakwah kepada kaumnya ya tanpa susah payah ya, semua kaumnya ya, semua pengikutnya itu masuk ke dalam Islam. Ini belajar dari kambing ya, bahwa kambingnya itu dicari ya siapa pimpinan kambingnya, kemudian itu yang kemudian dipegang oleh Nabi Muhammad, kemudian diarahkan sehingga kambing-kambing yang lainnya ikut. Ini dipraktikkan ketika Nabi menjadi nabi kemudian berdakwah kepada seluruh manusia ya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, belajar dari menggembalakan kambing juga ya bahwa ya kenapa semua nabi itu harus mengembalakan kambing ya, termasuk di dalamnya adalah Nabi Muhammad ya. Karena ketika menggembalakan kambing nah minimal ini ya ada 5 poin yang diperoleh oleh seorang penggembala ya. Yang pertama adalah proses mencari ya, bagaimana seorang penggembala itu mencari padang gembalaan yang subur ya. Karena kita tahu bahwa di gurun itu sangat bukan susah ya. Di satu sisi di sebelah sini misalkan ada padang rumput sedikit gitu ya, nanti harus cari lagi ke tempat lain. Begitulah ya seorang penggembala ya. Jadi beliau mencari padang yang subur ya. Kemudian proses yang kedua adalah proses mengarahkan ya, yaitu menggiring ternaknya ke padang gembalaan ya. Jadi setelah ketemu itu
tempat yang subur ya, yang ada rumputnya, yang ada daun-daunnya, maka setelah dicari kemudian diarahkan agar kambing-kambingnya ini bisa makan ya. Dan kemudian proses yang ketiga adalah proses mengawasi ya agar si kambing-kambingnya itu tidak tersesat dan berpisah dari kelompoknya ya, karena kita tahu tadi ya salah satu karakter kambing itu suka menyendiri ya, suka bercerai-berai. Maka disinilah Rasulullah bagaimana beliau mengawasi agar kambing-kambing itu tetap dalam satu kelompok ya, tidak terpisah gitu ya. Dan juga tentunya ketika mengawasi ini dihitung juga jumlahnya ya, misalkan jumlah kambing yang digembalakan oleh Nabi itu ada 40 gitu ya. Jadi jangan sampai ketika pulang dari menggembalakan kambing kok jumlah kambingnya jadi 39 gitu ya, jadi berkurang satu gitu ya. Ataupun jangan sampai jadi lebih. Kenapa kok ini jumlah kambingnya jadi ada 41 gitu ya, padahal yang digembalakan di awalnya ada 40 ya. Maka di sini ada proses mengawasi ya agar kambing-kambingnya tidak tersesat, tidak berpisah dan tetap dalam kelompoknya ya, sesuai dengan jumlah yang digembalakan di awal gitu ya. Dan kemudian ya proses selanjutnya dari seorang penggembala adalah ada proses melindungi ya. Jadi bagaimana ya si gembala ini melindungi ya gembalaannya dari hewan pemangsa dan pencuri ya. Jadi diawasi gitu ya kambing-kambingnya. Jangan sampai si kambingnya ini karena tadi ya suka ada yang berpisah kambingnya gitu ya, sehingga nanti dimangsa atau dicuri oleh orang lain. Maka di sini seorang penggembala ada proses untuk melindungi hewan gembalaannya ya. Makanya Nabi Muhammad nanti beliau akan melindungi ya manusia, akan memberikan syafaat kepada seluruh umatnya gitu ya, seluruh umat manusia yang tentunya sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka Rasulullah akan melindungi, akan memberikan syafaatnya agar orang tersebut bisa masuk ke dalam surga ya, Masya Allah. Inilah kelebihan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akan memberikan perlindungan, akan memberikan syafaatnya kepada umatnya ya di akhirat kelak agar umatnya masuk ke dalam surga semuanya ya. Maka kalian harus bangga ya punya nabi sekeren Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan kemudian ya proses selanjutnya dari seorang penggembala adalah ketika tadi ya domba-dombanya sudah makan ya, karena tadi ya bahwa domba itu kambing-kambing itu akan berhenti makan sebelum kenyang. Maka ketika ketika kambing-kambingnya itu sudah makan ya, maka disinilah kemudian Rasulullah ya di tengah padang pasir yang sangat luas ya, seluas mata memandang, maka di situ Rasulullah suka banyak merenung ya tentang alam semesta yang begitu luas gitu ya, tentang manusia juga gitu ya, kemudian tentang Tuhan gitu. Ini siapa yang menciptakan alam semesta yang luas ini gitu ya. Inilah yang diperoleh oleh Nabi Muhammad ketika beliau belajar menggembalakan kambing ya milik penduduk Mekah ya. Dan tadi di awal dikatakan bahwa Rasulullah bekerja ya dan mendapatkan gaji. Jadi kalian bayangkan usia 8 tahun ya Rasulullah itu sudah mendapatkan uang sendiri ya, uang gaji dari hasil menggembalakan kambing yang tentunya si uangnya ini diberikan kepada pamannya ya untuk membantu kondisi perekonomian pamannya gitu. Yang luar biasa ya Nabi Muhammad ini. Sayang kalau kalian tidak mengenal dengan baik ya. Ini baru 8 tahun ya sudah istimewa ya. Tahun-tahun berikutnya kehidupan Rasulullah akan semakin istimewa ya. Makanya kalian harus belajar tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad dari awal sampai akhir ya, dari 0 tahun sampai 63 tahun ya. Insya Allah nanti Bapak akan terus ya berusaha ya memberikan yang terbaik kepada kalian, ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana kehidupan Rasulullah dari awal sampai akhir ya, dari usia 0 sampai 63 tahun ya. Nantikan saja ya bersama Pak Uji ya. Baik anak-anak, selanjutnya ya
Nah, ini ya. Ini kambing atau domba, ya? Bagaimana kalian cara membedakan antara kambing dan domba, ya? Ini di awal ada ini ya, ada sebuah keterangan bahwa kambing itu ya dalam riwayat Ibnu Majah, kambing itu adalah hewan yang ada di surga, ya. Karena tadi ya Rasulullah dari kambing ini belajar banyak sekali ya, banyak sekali belajar dari hewan yang namanya kambing ini. Nah, anak-anak ya, kambing itu ya bedanya dengan domba ya. Yang pertama dari ininya apa? Pertama dari jenggot ya. Nah, kalau ada jenggotnya itu maka namanya apa coba? Kalau ini ya, kalau tidak berjenggot namanya adalah domba ya. Eh, kalau ada jenggotnya, nah ini ya. Nah, ini kalau ada jenggotnya ini namanya adalah domba ya. Tapi kalau nggak ada jenggotnya, nah ini ya, nih kambing ini nggak ada jenggotnya. Ini nggak ada jenggot, ini nggak ada jenggot. Nah, maka ini disebut dengan kambing. Nah, kalau ada jenggotnya, maka dia disebut domba ya. Itu yang pertama ya, perbedaan antara eh, kambing dan domba. Kemudian jenggotnya ini panjangnya sekitar ya antara 5 sampai 15 cm lah ya, 5 cm sampai 16 cm. Kemudian ya, apalagi bedanya ya antara kambing dan domba. Kambing ini ya dari bulunya ya. Bulunya ini menempel dari kulitnya. Nah, ini namanya kambing ya. Ini bulunya itu nempel, jadi kelihatan gemuk atau tidaknya ya. Tapi kalau domba, nah ini ya, bulunya itu gimbal ya, tahu gimbal ya? Ini tebal ya. Maka kita nggak tahu nih, ini si kambing ini gemuk atau tidak gitu ya, atau bulunya aja yang besar gitu ya. Nah, maka ini yang bulunya gimbal ini namanya adalah domba ya. Jadi bulunya tebal gitu ya. Kalau kambing bulunya tipis ya. Kemudian apalagi perbedaan kambing dan domba ini dari ininya nih. Dari ekor ya anak-anak ya. Kalau ekornya itu turun ke bawah ya. Nah, ini ya. Kalau ekornya turun ke bawah ini namanya adalah kambing ya. Maksudnya kalau ekornya agak naik ke atas ini ya. Kalau ekornya agak naik ke atas ini namanya kambing ya. Ini namanya kambing ya. Ini juga kambing ya. Ekornya agak ke atas. Tapi kalau domba ya, kalau domba itu eh, turun ke bawah ya. Nah ini ya, ini domba nih turun ke bawah. Ini juga ya, si ekornya gitu ya. Jadi kalau kambing ya itu ekornya agak naik ke atas, kalau domba agak ke bawah ya. Jadi yang mana kambing, yang mana domba? Nah ini kambing ya, mana lagi kambing? Eh, ini kambing juga ya, ini juga ya yang bulunya tebal ya, kemudian berjenggot. Kemudian kalau ini kambing ya, yang ini kambing, kemudian ini juga kambing, ini juga kambing ya. Sementara domba ini ya, yang ini dan yang ini domba ya. Jadi itu ya bedanya antara domba dan kambing. Jadi Rasulullah banyak belajar dari kambing dan domba ya, masya Allah ya. Makanya kambing itu hewan yang penuh berkah ya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah ya, ini ya belajar dari kambing ya. Rasulullah menjadi pemimpin peradaban dunia ya, luar biasa ya. Dari kambing saja luar biasa ya Rasul belajar menjadi seorang pemimpin. Makanya ya bahwa semua yang diciptakan Allah itu tidak ada yang sia-sia ya. Rasulullah belajar kepemimpinan dari kambing-kambing yang digembalakannya ya, dan kita pun sebenarnya bisa banyak belajar dari semua hewan yang diciptakan Allah ya, bukan hanya kambing saja tentunya ya. Dari binatang-binatang lainnya juga ya, misalkan dari ayam ya, dari semut, kemudian dari apa lagi ya, kuda ya, dari unta dan semua binatang-binatang yang lain. Kita bisa belajar dari sifat-sifat binatang tersebut gitu ya. Nah, kemudian ya, nah hikmah ya terakhir ini ya bahwa
hikmah Nabi Muhammad menggembalakan kambing adalah ini ya, dengan menggembalakan kambing ya, akan dilatih untuk sabar ya, sabar dalam menyantuni dan mengayomi ya, karena ketika kambing dalam jumlah yang banyak kemudian terpisah ya, maka harus ada kemampuan untuk mengatur kambing-kambing tersebut ya. Karena ada yang sifatnya taat ya kambing itu, dan ada yang juga suka membangkang. Ini kan kayak manusia ya, ada yang taat, ada yang tidak gitu ya. Maka ada pengalaman di sini ya Rasulullah untuk mengatur orang yang punya tabiat yang berbeda ya. Demikian yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya. Jadi ini hikmahnya ya Rasulullah ketika Rasulullah menggembalakan kambing ya, belajar tentang dasar-dasar menjadi seorang pemimpin ya, menjadi pemimpin peradaban dunia. Siapa itu? Nabi kita ya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah ya, sebagaimana tadi Bapak mengatakan ya bahwa kita harus belajar banyak dari binatang ya, kalau Rasul dari kambing dan juga binatang-binatang yang lainnya ya, bukan kambing saja, termasuk binatang darat dan juga binatang laut gitu ya, karena binatang itu ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di laut ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Maidah ayat ke-96 ya, yang artinya ya, dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut ya, sebagai makanan yang lezat bagimu ya. Kita tahu ya bahwa di laut itu banyak ikan ya, banyak ikan, kemudian ada apa lagi ya di laut ya, banyak binatangnya ya. Nah, anak-anak ya, bahwa manusia tidak dapat bertahan hidup seorang diri ya, dalam upayanya memenuhi kehidupan sehari-hari, manusia akan memanfaatkan makhluk lain ya, di antaranya hewan ya. Hewan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ya, seperti untuk apa saja hewan. Nah, ya, berarti untuk bahan pangan ya, untuk makanan kita ya, kemudian bahan sandang, bahan obat-obatan dan lain-lainnya ya. Jadi manusia itu memanfaatkan ya makhluk hidup ciptaan Allah yang lainnya. Di antaranya adalah makhluk hidup hewan ya yang ada di laut gitu ya. Nah, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ada binatang apa saja sih di laut ya? Nah, insya Allah ya kalian akan menemukan jawabannya di pelajaran bahasa Inggris. Dengan siapa? Insya Allah ya akan dilanjutkan ya tentang binatang apa saja yang ada di laut oleh Mr. Jody ya. Begitu anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan ya kalian belajar banyak hari ini dari Rasulullah ketika menggembalakan kambing ya, sebagaimana Rasulullah ya memperoleh pelajaran yang sangat berharga dari kambing, yaitu belajar dasar-dasar kepemimpinan ya, dari menggembala kambing menjadi pemimpin peradaban dunia ya. Demikian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.